Randi Ardiansyah, menebar pakan sambil menebar harapan. Dari kolam kecilnya, ia belajar jatuh, bangkit, dan merawat alam. Lalu, hadir juga seorang mahasiswi peneliti dari Unmul yang melihat langsung bagaimana usaha Handi memberikan dampak bagi masyarakat, terutama masyarakat generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ada Surya. Perkenalkan saya Gilvandi Adisya. Kami dari kelompok 4. Agenda pada hari ini ialah kami ingin mewawancarai seorang pemuda yang mana seorang pemuda ini kan. Nah, kalau ketika kami curah jadikan hari Indonesia dalam sambutan Pemerintah 5. Kemudian daripada itu kita cekidot. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, satu keberanian untuk memulai. Narasumber kita akan memperkenalkan dirinya dan membagikan kisah perjalanan hidup yang menuntunnya hingga terjun ke dunia budidaya. Sebuah cerita tentang ketekunan, proses belajar, serta komitmen. Tak hanya itu, beliau juga akan menceritakan alasan yang mendorongnya memulai usaha. Dari peluang yang datang tanpa diduga, rasa penasaran pada dunia perikanan, hingga keinginan beliau untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Nama saya Handi Hardiansyah. Awal dulu budidaya ikan ini waktu Covid kalau nggak salah ya. Jadi waktu Covid sebelum di sini di rumah. Karena waktu itu Covid pergerakan terbatas. Jadi iseng aja mau ternak ikan, dan dari ternak ikan itu mikir ini di lahan terbatas itu nggak mungkin kita bisa besarkan. Akhirnya coba dijual bibitnya itu dan ternyata menghasilkan dan keterusan sampai sekarang. Pasti awalnya itu ya karena pergerakan terbatas tadi pas Covid kan. Jadi yang masuk akal untuk dikerjain dari rumah itu ya budidaya ikan. Dan ternyata makin lama makin banyak yang beli karena secara bersamaan orang itu kan aktivitas tuh berhenti ya. Jadi rata-rata orang di rumah, dan disitulah muncul peluang dari bibit ikan, dan dari peluang itulah kita terus-menerus bisa sampai sekarang ini. Dulu itu pakai 2 kulkas yang kecil, dari 1 nambah sampai 4 dan nggak muat itu. Akhirnya kami pindah, waktu itu di Mugir sering banjir tuh. Nah akhirnya pindah ke sini yang khusus kolam terpal. Jadi motivasinya ya karena ada peluang ekonomi di situ. Berikutnya, kita akan mendengar bagaimana prinsip sosial, lingkungan, dan ekonomi diterapkan dalam kegiatan budidaya. Bukan sekedar teori, tetapi praktik nyata yang membentuk keberlanjutan usaha perikanan. Kita juga akan menggali bagaimana kearifan lokal tetap dijaga, dipadukan dengan sentuhan teknologi modern, hingga tercipta praktik budidaya yang lebih bijak, efisien, dan tetap berakar pada budaya. Kita juga akan menelusuri berbagai inovasi dan teknologi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta keberhasilan produksi. Upaya-upaya nyata yang membuat budidaya semakin maju dan adaptif. Teknologi dan inovasi tentu menjadi kunci. Mari kita simak bagaimana narasumber memanfaatkan keduanya untuk memperkuat proses produksi dan menjawab tantangan di lapangan. Nah nih, Mas menerapkan prinsip keberlanjutan baik dari aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi dalam kegiatan budidaya ini. Keberlanjutan itu yang jelas dikait dengan sama ya, kita ngikuti pola kerja pemerintah juga karena ada program-program prioritas terkait pangan ya. Nah, apalagi wilayah sambutan ini secara sosial budayanya sambutan ini terkenal dengan wilayah pertanian, perikanan itu. Jadi klop aja gitu. Nah, kami ini biasanya ngadakan pelatihan-pelatihan juga, pelatihan budidaya ikan supaya makin banyak orang yang mau terjun di budidaya ikan itu, terutama kami ini biasanya ngadakan pelatihan budidaya ikan supaya makin banyak orang yang mau terjun di budidaya ikan itu.
tradisional yang masih dipertahani dan relevan dengan kegiatan budidaya yang dilakukan saat ini. Sebenarnya kami ini lahir dari kultur modern ya. Jadi kalau bingung juga itu membandingkan mana yang tradisional, mana yang modern gitu. Kalau dibilang tradisional itu kolam tanah, berarti kami nggak tradisional. Karena lebih banyak ke kolam terpal, dan kolam terpal ini kan memang sebenarnya bukan dari Indonesia pada awalnya, bioblok lah terutama. Kalau kearifan lokal dalam konteks kolam tanah itu ya, karena lahan terbatas. Jadi salah satu cara supaya kita tetap bisa berbudidaya ikan di Samarinda dengan lahan terbatas, yang mau nggak mau pakai kolam terpal. Tanpa menghilangkan misalnya terkait kearifan lokal di sini apa ya? Kayaknya nggak ada deh, kita pakainya yang semi modern gitu, kolam terpal, pakai aerasi. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Semoga kedepannya dari hasil wawancara ini dapat meningkatkan minat dari mahasiswa, terutama generasi muda di Samarinda. Pandangan narasumber tentang peran mahasiswa serta generasi muda, mereka yang memegang tongkat estafet masa depan dalam memajukan sektor budidaya perairan. Supaya anak-anak muda ini tertarik ya di budaya perikanan, karena ya proyek nasional yaitu ketahanan pangan. Terutama dari sisi marketingnya lebih mudah, kita bisa memanfaatkan sosial. Untuk usaha ikan ini lebih gampang dibandingkan yang era-era sebelumnya. Jadi jangan takutlah untuk terjun di budidaya ikan. Baik, mohon izin Mbak, bisa perkenalkan nama Mbak, dari prodi yang mana dan angkatan berapa? Kenalkan, nama saya Rina Adesti, operator dari angkatan 22. Baik Mbak, tentang bagaimana sih Mbak bisa mengenal Om Handi sebagai narasumber dari pembudidaya ikan? Oh, saya mengenal Om Handi itu dari mulut ke mulut juga, dan saya juga tahu dari online sih Mas. Dampak bagi Mbak selaku konsumen atau pembeli daripada ikan yang diproduksi Om Handi itu apa aja ya Mbak? Oh, di sini saya membeli dari Om Handi itu dikarenakan ikan di Om Handi itu sangat sehat ya, dan saya itu juga buat penelitian untuk skripsi saya sendiri. Baik, terima kasih ya Mbak.